Legenda babat Pasiluhur asal-usul daerah Banyumas. Alkisah, ada raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Saat itu tahtanya akan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Banyaksatra. Anakku, ayahanda berniat untuk mewariskan kerajaan ini kepadamu, kata Prabu Siliwangi. Baiklah ayahanda, jawab Raden Banyaksatra. Namun ada satu syarat, yaitu kamu harus memiliki permaisuri, kata Prabu Siliwangi. Baiklah, jika itu syaratnya ayahanda, izinkan saya untuk berkelana mencari pendamping hidup, jawab Raden Banyaksatra. Raden Banyaksatra pun pergi ke Kadipaten Pasiluhur untuk menemui Dewi Ciptarasa. Di sana ia menyamar menjadi Kamandaka dan menjadi seorang rakyat jelata. Kadipaten Pasiluhur adalah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Dewi Ciptarasa yang tak lain adalah putri bungsu dari Adipati Kandadaha. Singkat cerita, Kamandaka diangkat anak oleh Patih Raksanata. Semakin hari, Kamandaka dengan Dewi Ciptarasa semakin akrab. Keakraban mereka diketahui oleh kakak Dewi Ciptarasa. Kakak Dewi Ciptarasa yang mengetahui itu langsung melaporkannya kepada Adipati Kandadaha. Ayahanda, saya melihat Ananda Dewi Ciptarasa sedang akrab dengan Kamandaka, lapor kakak Dewi Ciptarasa. Apa? Seorang rakyat jelata berani bercengkrama dengan putri Adipati? Kata Adipati Kandadaha yang marah. Adipati Kandadaha yang marah memerintahkan Patih Raksanata untuk membunuh Kamandaka. Namun, sebagai seorang ayah angkat, Patih Raksanata ragu untuk melakukan tugas itu. Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit Pasiluhur. Kamandaka pun terjun ke dalam sungai dan bersembunyi di dalam goa itu. Kamandaka pun dilempari batu oleh prajurit Pasiluhur, hingga mereka mengira bahwa Kamandaka telah tewas karena mereka melihat usus hewan yang mengapung yang mereka kira adalah usus Kamandaka. Lihat, itu usus Kamandaka. Dia telah mati tertimpa batu tadi, kata salah satu prajurit Pasiluhur. Akhirnya mereka semua pulang dan melaporkan kepada Adipati Kandadaha
bahwa Kamandaka telah tewas. Kamandaka terus menyusuri goa itu. Hingga tibalah lagi Kamandaka di Kadipaten Pasir Luhur. Di sana ia bertapa. Di sana ia menyamar lagi menjadi si sulap. Si sulap dikenal sebagai orang yang suka memelihara ayam aduan bernama Mercuk. Ia tinggal bersama Nyi Kartisara, yaitu seorang janda yang hanya menjual daun pisang. Permisi Nyai, saya si sulap. Bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu, Nyai? Tanya Kamandaka atau si sulap kepada Nyi Kartisara. Boleh saja, kata Nyi Kartisara. Di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi merasa gelisah karena putranya belum kunjung kembali. Prabu Siliwangi pun memerintahkan Prabu atau Raden Banyak Ngampar untuk mencari Raden Banyak Catra. Raden Banyak Ngampar pun pergi ke Kadipaten Pasir Luhur untuk mengabdikan diri. Selang beberapa waktu ada kabar bahwa Kamandaka ternyata masih hidup. Adipati Kandadaha yang mengetahui itu langsung mengadakan sayembara. Raden Banyak Ngampar pun menyetujui sayembara itu. Pergilah Raden Banyak Ngampar ke tempat sabung ayam dan bertemu dengan Kamandaka. Saat pertandingan dimulai, ayam milik Raden Banyak Ngampar melompat dan mengenai usus Kamandaka. Kamandaka yang kesakitan pun langsung melempar ayam itu hingga tewas. Matilah kau ayam, kata Kamandaka. Kamandaka terus dikejar-kejar oleh prajurit Pasir Luhur di bawah pimpinan Raden Banyak Ngampar. Di situ juga ia langsung mengeluarkan keris Kyai Mojang yang tak lain adalah pusaka dari kerajaan Pajajaran. Raden Banyak Ngampar yang mengetahui itu terkejut karena yang dihadapannya sekarang adalah kakak kandungnya. Pertempuran pun batal. Akhirnya mereka berdua kembali ke Pajajaran. Ternyata bukan hanya Raden Banyak Catra yang ingin naik tahta. Ada anak dari istri kedua Prabu Siliwangi, Raden Banyak Blabur. Lalu Prabu Siliwangi pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang membawa 40 putri kembar, maka ialah yang akan naik tahta. Kemudian Raden Banyak Ngampar pun pergi ke arah barat. Dan Raden Banyak Catra pergi ke arah timur, yaitu Kadipaten Pasir Luhur. Di sana ia bertapa. Ketaatannya dalam bertapa membuat ia dihadiahi baju ajaib yang jika ia kenakan, maka ia akan berubah menjadi seekor lutung.
Kamandaka menemui Dewi Ciptarasa dalam keadaan lutung. Dewi Ciptarasa pun mengetahui bahwa wujud lutung itu adalah Kamandaka yang ia kenalnya. "Kamandaka, itukah engkau?" tanya Dewi Ciptarasa. "Iya Dewi, ini aku, Kamandaka," jawab Kamandaka. Lalu dipeliharalah lutung itu oleh Dewi Ciptarasa. Selang beberapa waktu, Raden Pulebahas melamar Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa pun ragu untuk menerima lamaran itu, karena ia merasa dirinya telah jatuh cinta kepada Kamandaka. Kamandaka pun menyusun rencana. Sesuai rencana Kamandaka, Dewi Ciptarasa menerima lamaran Raden Pulebahas. Namun, dengan 2 syarat. Syarat pertama, Raden Pulebahas tidak boleh membawa prajurit dan senjata. Syarat yang kedua, lutung Dewi Ciptarasa tidak boleh diganggu. Raden Pulebahas menyetujui 2 syarat itu. Pernikahan pun berjalan lancar. Namun, saat Raden Pulebahas sedang berbasa-basi dengan lutung Dewi Ciptarasa, lutung tersebut menikam Raden Pulebahas hingga Raden Pulebahas tewas. Pernikahan pun geger. Namun, di saat itu juga Raden Kamandaka melepas pakaian ajaibnya dan berubah menjadi Kamandaka atau Raden Banyak Catra. Adipati Kandadaha kaget karena ternyata lutung itu adalah putra dari Prabu Siliwangi. Adipati Kandadaha pun menyetujui pernikahan Raden Banyak Catra dengan Dewi Ciptarasa. Mereka menikah dan hidup bahagia.